Siswa belajar dengan cara pengalaman, Pak. ya, ya, ya. Ya. Yang titik beratnya itu adalah pada perubahan tingkah laku atau sikap para peserta didik dengan Ya. Ya, yang dipengaruhi oleh apa? Mereka belajar itu karena dipengaruhi apa? respon, Pak. Respon yang kita sampaikan. Selain respon mereka, kita juga ada komunikasi dua arah. Behavioristik itu ada hadiah dan hukuman. Ya. Hadiah dan hukuman. Pernah dengar toh? Punishment ya, Pak ya. Ya. Reward and punishment. Iya, ya, Pak. Itu. Ya. Siap, Pak. Caranya bagaimana dari AI? Kalau reward, kalau dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan, kita beri bagus, minimal dari pujian. Kalau dia tidak bisa ya mungkin tidak bisa menjawab, ya kita sanksinya cuma baca istighfar 3 kali gitu, Pak. Yang punishment-nya. Ya kan Allah itu kan juga ada hadiah dan hukuman toh, ada surga, ada neraka itu. Jadi PAI itu juga menggunakan behaviorisme itu ya. Teori yang lain apa, Pak? Teori yang lain ada humanistik, Pak. Apa itu, Pak? Semacam ukuran, Pak, Manusia ukuran apa namanya, keberhasilan atau ketuntasan mereka dalam belajar. bukan humanistik itu manusia punya potensi yang membedakan dengan hewan. Apa, Pak, yang membedakan manusia dengan hewan? Akal, ya, jadi anak itu Ya, punya potensi otak, kemudian kita kembangkan sehingga mereka bisa mandiri, kreatif, kemudian oke. Terus, jadi punya pribadi yang apa namanya, selain mandiri itu dia independensi, Pak, apa ya, semacam itulah. terus selain otak apa? Otak untuk mencari kebenaran. Hati punya enggak, Pak? Fail, Manusia punya hati apa tidak? ya, Pak. Hmm. Hatinya untuk apa? Untuk ke apa ya, merespon uh, ilahiyah atau artinya itu lebih Perintah dan larangan. larangan Allah. Jadi okay. Hmm. Apalagi, Pak, yang bedakan dengan hewan? Manusia punya apa lagi? Terus Selain otak dan apa tadi? hati Hati. Punya apa lagi, uh, Pak? Manusia punya nafsu punya nggak, Pak? Nafsu punya apa nafsu, tidak? ya, nafsu itu ada nafsu lawamah, ya, ada nafsu mutmainnah. Jadi ada nafsu yang positif, ya, yang baik untuk belajar, untuk beribadah. Ada nafsu yang memang untuk apa, kejahatan lah gitu. Ada mazmumah, ya, dan ada nafsu amarah juga, bahwa manusia itu apa, bisa marah gitu, nafsu. Ada nggak, Pak, gunanya itu? Nafsu amarah itu gunanya yang positif ada apa tidak?
Ya Pak, sangat berguna ketika akidah kita ya, agama kita di apa dihina. Nah, jadi kita merasa sebagai orang Muslim tentunya tidak terima dengan agama kita diremehkan, Nabi kita pun dilecehkan. Nah, gitu itu ada tidak terimaan kita, amarah kita ketika akidah dan Nabi kita direndahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau memang mereka punya sensitif dengan Islam. Oke, apalagi Pak? Ada 2 teori ya. Ada 5 Pak. Ya. Mungkin apa lagi yang disebutkan? Kaitan dengan otak kognitif. Kognitif, Ya, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh proses apa? ya Proses mikir. mikir dari Kognitif itu kan otak ya. mikir. Otak itu kan mikir. Mikir, menilai, eh, merespon, dan Berarti apa Pak? Perilaku manusia. Terus caranya gimana Pak? Caranya guru mengajar. ya dengan pemikiran Pak, dengan pemikiran kita Ya, menilai sesuatu, merespon dengan pemikiran, menilai sesuatu, eh, kecerdasan otaknya gitu Pak. Dengan kemampuan otaknya, ada stimulan yang datang, dia mampu mengolah, kemudian bisa memberikan dari kecerdasan otak itu membuahkan semacam gerakan atau pengetahuan. ya. Ada mungkin teori yang lain? Yang lain ada semacam Ada teori siber namanya siber itu Pak, sibernetik. sibernetik ya Pak. Sibernetik itu Apa itu? kalau dari siber sendiri ada kan perkembangan di dunia IT ya Pak, teknologi. Jadi bagaimana eh, otaknya itu mampu menangkap perkembangan IT yang berkembang gitu Pak. Jadi apa namanya? Jadi pembelajaran yang dipengaruhi oleh sistem informasi. Jadi kita semacam media lah Pak itu, dibantu berbasis media, pembelajaran yang berbasis siswa. Tentunya kita minta dari salah satu perwakilan siswa untuk memberikan kesimpulan, kemudian sekaligus guru memberikan waktu untuk responsif uh, dari alur pembelajaran dari awal, kita dari pembukaan, kemudian penyampaian materi. Setelah itu apa yang ditangkap oleh siswa, baru kita memberikan semacam feedback ya, apa yang mereka simpulkan atau dari urutan pembelajaran tadi, sistem pembelajaran, apa yang mereka bisa simpulkan gitu. Baru nanti kalau ada lebih ada kurang, kita bisa memberikan semacam tambahan. Sekarang unsur modul ajar.
tujuan pembelajaran. Ayo dilengkapi apa saja unsur modul ajar. Oke. Unsur modul ajar yakni tentunya adanya semacam tujuan, Pak. Tujuan pembelajaran, dari tujuan kemudian adanya rencana atau rancangan media pembelajaran, konsep Terus. awal, kemudian adanya sarana atau media yang kita gunakan. Terus. Kemudian kita punya metode atau cara mengajar. Terus. Ada lagi? Adanya target, Pak, target. Adanya target pembelajaran, Pak. Dari pembelajaran itu kita ingin siswa itu apa, misalnya ubah sikapnya, akhlaknya, gitu. Jadi punya target. Ada materi, ada metode, ada media. Lagi. Penilaiannya ada apa tidak? Ya, ada asesmennya. Iya, kan? Kalau kurikulum merdeka apa cirinya? Asesmen. Ada pertanyaan pemantik apa tidak? Ada apa tidak? Ada, Pak. Ada pemain pemantik dan apa? Pertanyaan pemantik ada. Bapak nggak apa? Kemarin micro teaching. Ngajar apa, Pak? Kemarin saya datanya P5 ya, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan tentang RPP cukup, Pak. Tentang modul ajar. Sekarang tentang ganti, Pak ya. Tentang PTK sudah dibuat belum, Pak? Proposal PTK-nya sudah dibuat atau belum? PTK, Pak. Ya, sudah atau belum? Iya, masih belum. Sudah tapi belum maksimal ya, Pak. Sudah ada judul? Tentang dakwah. Ya, oke. Terakhir, Pak, baca Al-Quran yang bagus, Pak. Hafalan surat pendek. Oke. Apa? Boleh milih. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, baik, Pak. Sudah cukup, Pak, ujiannya. Pak, matur nuwun. Segera dipersiapkan ya untuk PPL nanti yang belum selesai. Pak. Jadi silakan diperbaiki hal-hal yang tadi saya sarankan ya. Pak. Oke, seperti itu. Saya kira cukup ya, Pak ya.